Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriani dari SDN 041 Tarakan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak seperti biji tumbuhan yang disemai Pak Tani, biji yang ditempatkan di lahan yang subur, sinar matahari dan pengairan, serta perawatan yang baik, maka akan menghasilkan benih yang berkualitas. Maknanya adalah dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada murid. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu melakukan perubahan budi pekerti agar anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud apabila guru bersifat among sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Bagaimana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di kelas? Yang saya terapkan di kelas adalah yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan iptek pada pembelajaran. Yang kedua, membangun pendidikan karakter terhadap siswa. Selain itu, yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat, mengajak siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Lalu yang kelima, menciptakan suasana belajar agar siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Nah, itulah Bapak Ibu, refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi guru yang dapat memerdekakan peserta didik kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.